Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, tentu dahsyat dan luar biasa. Kakak harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Papa mama di rumah yang setia mendampingi adik-adik. Shalom papa mama. Untuk adik-adik yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh. Semoga kita bisa bertemu kembali di ibadah berikutnya. Untuk adik-adik yang berulang tahun di ujung Oktober, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Untuk mengawali ibadah kita pagi ini, mari kita bernyanyi, Aku diberkati, dan selanjutnya hari ini harinya Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita ungkat sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita lanjut lagunya. Hari ini harinya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita satukan hati kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan, sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah khusus ini. Hadapkanlah wajah-Mu supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Yerusalem kami. Amin. Sesuai dengan tema kita minggu ini, aku mau jadi anak jujur. Mari kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan titah yang dibawakan oleh teman kita, adik sekolah minggu. Titah ke-10, jangan engkau bersikap luba dan tamak akan rumah sesamamu, manusia akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Riap mahita mangindo, Ham Tuhan nai bata, sai pargogoi hama au, makor jahon titahmu ai. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan titah. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan ayat hafalan minggu ini. Mari kita bernyanyi, aku mau jadi anak jujur. Semua harus jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, mama papa, teman-teman, dan semuanya. Ingat, Tuhan suka anak jujur. Kita bernyanyi. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita, anak sekolah minggu. Ayat hafalan Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, dia setia juga pada perkara-perkara besar. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari persiapkan Alkitabnya, telinganya, hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan semuanya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Melalui lagu ini, mata kecil ini, mulut kecil ini, kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh kerendahan hati. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Engkau berikan pagi hari yang baru kepada kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, supaya kami mendengar. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oke, yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya.
Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Firman Tuhan untuk kita hari ini di Kisah Rasul 5 ayat 1-11, yaitu tentang Ananias dan Safira. Jujur dengan berkat yang Tuhan berikan. Pada masa itu, jemaat-jemaat menjual harta miliknya, menjual tanah miliknya untuk kepentingan jemaat. Ketika harta atau tanah yang dimiliki oleh jemaat dijual, maka diserahkan ke bait Allah kepada rasul-rasul untuk digunakan jemaat-jemaat yang berkekurangan. Tuhan menginginkan kejujuran. Jika dia jual 100 juta, katakanlah 100 juta. Jangan dikatakan 20 juta. Jika dijual 50 juta, katakanlah 50 juta. Jangan katakan 10 juta. Itu adalah kejujuran. Maka pada saat itu, Ananias dan istrinya Safira menjual tanah. Dan sebelum diserahkan kepada rasul-rasul yang pada saat itu Petrus yang menjadi pimpinan untuk penyerahan harta yang akan digunakan kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan, maka Petrus bertanya, "Sekiankah tanah yang engkau jual itu?" Maka Ananias berkata, "Iya, sekian." Maka Ananias langsung rebah dan meninggal. Kemudian dia dikafani dan dikuburkan. Hal yang sama, pertanyaan yang sama juga disampaikan Petrus kepada Safira, istri Ananias. "Sekiankah tanah yang engkau jual?" Maka Safira, istri Ananias juga berkata, "Iya, sekian." Dia bohong, karena sebelum diserahkan kepada rasul-rasul, sebagian uang itu telah disimpan untuknya. Kemudian pada saat itu Petrus berkata, "Engkau telah membohongi Roh Allah." Maka seketika itu juga Safira rebah dan meninggal. Adik-adik sekolah minggu, di sini kita lihat bagaimana Tuhan membalaskan ketidakjujuran itu dengan maut. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, kita semua, orang tua juga harus menjadi orang yang jujur kepada Tuhan, orang yang jujur kepada sesama manusia. Jika A, katakanlah A. Jika B, katakanlah B. Jangan berbohong. Zaman sekarang ini banyak anak-anak yang suka bohong, tapi bukan anak sekolah minggu ya. Kalau dibilang ayo belajar, dia belajar. Tapi enggak benaran. Ada yang seperti itu. Ada teman kalian Tono seperti itu. Dia hobinya baca komik. Kemudian dia bilang, "Aku belajar dulu ya, Ma." Kemudian dia ambil komik, masukkan ke bukunya. Kemudian dia masuk ke kamar, bilang, "Aku mau belajar." Ternyata dia enggak belajar, dia hanya baca komik. Ketika jumpa mau ulangan harian, dia mulai sibuk, tapi dia enggak punya waktu lagi yang benar untuk belajar. Maka ketika menerima raport, dia takut karena yang menerima raport orang tua. Ternyata nilainya merah semua, di bawah KKM semua. Orang tuanya tanya, selama ini anakku ini belajar,
Terus gurunya bilang, coba ditanya belajarnya benar apa tidak. Terus Tono bilang, iya sebenarnya aku nggak belajar, aku cuma baca komik, begitu. Coba, orang tuanya sedih, dia juga sakit karena nilainya semuanya angka merah di bawah KKM, malu sama teman-teman, malu sama gurunya, itu karena tidak jujur. Itu berbohong. Gak boleh berbohong. Bahkan ada orang yang berbohong, mungkin adik-adik udah pernah dengar ya, cerita tentang seorang anak yang bilang, ada serigala mau memakan dombaku. Kemudian orang kampung datang karena dia berteriak. Kemudian mana serigalanya? Enggak benaran. Kemudian hari berikutnya dia bilang lagi, tolong ada serigala yang mau makan dombaku. Kemudian orang kampung datang lagi, begitu berulang-ulang. Hingga pada suatu hari benaran serigala datang. Dia berteriak, tolong. Tapi tak seorang pun yang datang lagi menolong dia. Karena orang-orang menganggap dia itu pasti bohong. Karena selama ini kita sudah dibohongin. Maka kambingnya dimakan oleh serigala. Domba-dombanya dimakan oleh serigala. Karena tidak ada lagi yang datang menolongnya. Untuk itu kepada adik-adik sekolah minggu, kepada kita semua, jangan suka bohong ya. Jangan seperti Ananias dan Safira yang membohongi, katanya penjualan tanahnya sekian. Ternyata sudah disimpannya, sudah diambilnya sebagian. Maka Petrus marah dan Tuhan marah hingga menimbulkan kematian kepada Ananias dan Safira. Anak-anak sekolah minggu semua harus menjadi orang yang jujur. Jujur itu adalah karakter Kristus. Kita harus benar-benar menjadi orang yang jujur. Karena kejujuran kita itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik. Kejujuran itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang bisa mencelakai diri kita. Kalau misalnya dibilang, sebelum tidur sikat gigi, udah mah. Besoknya lagi, udah sikat gigi, sudah mah. Rupanya dia bohong. Gak lama kemudian dia sakit gigi. Wah, sakit gigi itu sakitnya minta ampun. Itu karena berbohong. Coba dia jujur. Sikat gigi, oh iya aku sikat gigi. Makan, oh iya aku makan. Ini, disuruh makan, udah tadi, udah makan. Rupanya belum. Akhirnya masuk angin, gembung perutnya mules. Sakit. Maka bohong itu membawa kita kepada sesuatu yang menyakitkan, kepada sesuatu yang membuat kita hidup tidak nyaman, kepada sesuatu yang membuat kita takut. Siapa tahu kebohongan kita itu terbongkar. Oke? Maka kita harus tetap hidup dalam terang Tuhan, jauh dari kebohongan, supaya kita benar-benar bahagia dalam menghadapi hidup. Anak sekolah minggu gak boleh bohong. Udah cuci tangan apa belum? Udah pakai hand sanitizer atau belum? Gak boleh bohong. Kita harus jujur, kita harus melakukan yang terbaik. Jangan melanggar firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Supaya kami bisa hidup penuh kejujuran di dalam kehidupan kami. Khususnya buat anak sekolah minggu. Tuhan ingatkan anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang patuh kepada perintah-Mu, kepada perintah orang tua. Begitu juga perintah kakak dan abangnya. Semua itu untuk kebaikan anak-anak kami. Bapak, jangan seperti Ananias dan Safira kami ya Bapa. Tetapi jauhkan kami dari rasa ingin memiliki yang bukan lagi hak kami. Supaya kami benar-benar berkarakter Kristus. Supaya nama-Mu semakin terpuji dan termuliakan di tengah-tengah jemaat kami.
di tengah-tengah keluarga kami. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik yang manis, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa, ya Dia raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk, sengboy dalanon nami, salakana torsa, dobham hasoman nami, torang agihuja. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Shalom.